Mau tahu rahasia ikhlas? Ada 5 latihannya. 1, jangan selalu ingin diketahui orang amal kita. Harus punya banyak amal rahasia. Boleh diketahui orang, amalan fardu, sunnahnya diketahui orang. Tapi amalan sunnah lebih bagus, tidak semua orang tahu. Makin banyak amal rahasia yang hanya Allah yang tahu, makin bagus. Tapi kalau ada orang lain tahu, ya tidak apa-apa. Karena bukan tujuan kita ingin dinilai orang. 2, jangan selalu ingin dilihat orang lain. Kalau ada orang bagus, tidak ada orang tidak bagus, amalnya udah yakin tuh, karena orang. Harusnya ada orang, tidak ada orang sama saja. Ada Allah. Orang tahu, orang tidak tahu, sama saja. Allah pasti tahu. 3, jangan ingin dipuji. Kalau dipuji semangat, tidak dipuji tidak semangat, dicaci patah semangat, udah pasti itu tidak karena Allah. Orang yang karena Allah lempeng saja. Muji ya urusan dia, nyaci ya urusan dia. Mau tidak menghargai ya nggak apa-apa. Urusan kita kan cuma satu, apa yang kita lakukan diterima oleh Allah. Orang yang kurang ikhlas dipuji, wah semangat. Giliran tidak ada yang muji, giliran dicaci, down, patah semangat. Karena memang tujuannya pujian makhluk. 4, jangan ingin dihargai, diperlakukan spesial. Makin ingin diperlakukan spesial, makin sering terluka. Biasa saja, karena aslinya kita enggak pantas dihargai orang. Aslinya tidak pantas. 5, jangan ingin dibalas budi. Lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Perlukah kita mengingat-ingat kebaikan kita? Jawab, enggak, mau apa? Allah pasti ingat kok. Perlukah kita menyebut-nyebut jasa kebaikan kita? Mau apa? Disebut-sebut malah hilang pahalanya. Udah, karena bukan kita yang menolong orang, Allah yang menolong dia, kita dipilih jadi jalan. Nih seperti Darut Tauhid, sama sekali bukan karena adanya A'agim dan kawan-kawan Darut Tauhid ini ada. Tidak, Darut Tauhid ini sudah tertulis di Lauh Mahfuz kapan adanya. Saya dan teman-teman diuji menjadi jalan terwujudnya apa yang Allah rencanakan. Kalau ngaku-ngaku kami sudah berjuang, kami mati-mati, enggak lah. Memang berjuang tapi enggak sebanding apa yang terjadi dengan apa yang diperjuangkan. Asli nih hadirin, saya tidak pernah membayangkan Darut Tauhid akan begini. Tidak membayangkan saudara-saudara bakal kesini. Lebih banyak yang tidak terbayangkan yang terjadi daripada yang direncanakan dan terjadi. Perlukah kita menuntut orang lain tahu apa yang kita lakukan? Jawab, perlukah kita nunggu orang lain berterima kasih? Ya, nggak ada perlunya. Lempeng saja, produktif saja terus. Setiap waktu berbuat yang terbaik. PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Itu saja terus. Terus saja terus. Sampai kapan? Sampai mati dalam kebaikan, husnul khotimah. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih. Apa 5 yang tadi? Jangan ingin selalu diketahui orang. Jangan semuanya diposting. Ya, hati-hati yang rajin posting, siap-siap saja kehilangan pahala. Jangan suka curhat di medsos. Masih ingat efeknya? 80% yang baca tidak peduli. Kita udah nulis takar kebek, gak ada yang peduli. 80%. 17% yang membaca puas, rasain lu gitu. Jadi bahagia melihat kita menderita, boro-boro nolong. Dan tinggal sisanya 3% enek bacanya gitu. Jadi 100% gagal total. Makanya ke Allah saja curhatnya ya.